Assalamualaikum pemirsa di rumah, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gipta Sari Wahyuni dapat menemui Anda dalam program News Finance. Hari ini tim redaksi dari News Finance telah menyiapkan berita menarik dan juga teraktual serta terpercaya yang telah kami siapkan dan telah kami rangkum selama 20 menit ke depan. Pemirsa, berikut cuplikan dari berita aktual hari ini. Fraud tidak pandang bulu, perusahaan besar multinasional pun ikut mengalami fraud. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya fraud akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami fraud akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal fraud akuntansi lainnya, fraud di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah PricewaterhouseCoopers atau PwC, yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk The Big Four. Informasinya akan kami kabarkan dan kita mulai News Finance selengkapnya. Seorang auditor yang menjunjung tinggi kode etik profesi akan menunjukkan bagaimana kepercayaan publik terhadap dirinya. Oleh karena itu, kita telah terhubung kepada Bapak Raka yang akan menjelaskan bagaimana kepercayaan publik dan juga tanggung jawab auditor terhadap publik. Pak Raka, silakan. Terima kasih kepada Ibu Gipta yang sedang berada di studio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat umumnya sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang. Bahkan, kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat atau dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki sikap independensi, yaitu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain dalam hal bersikap maupun dalam hal mengambil keputusan. Auditor harus independen secara nyata dan independen dalam penampilan. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan ketanggungjawab profesionalnya, dan memiliki kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendemonstrasikan komitmennya sebagai profesional. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik, anggota harus menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. Kemudian kita lihat dari tanggung jawab auditor kepada publik, yaitu profesi akuntan publik di dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib dengan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Tanggung jawab di sini itu sangat penting bagi auditor. Ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh CPA atau akuntan publik kepada publik sehubungan dengan profesi audit itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama itu CPA harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Yang kedua itu CPA harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Kemudian yang ketiga, CPA harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Ketika auditor menerima penugasan audit terhadap sebuah perusahaan, hal ini membuat konsekuensi terhadap auditor untuk bertanggung jawab kepada publik. Penugasan untuk melaporkan kepada publik mengenai kewajaran dalam penggambaran laporan keuangan dan pengoperasian perusahaan untuk waktu tertentu memberikan fiduciary responsibility kepada auditor untuk melindungi kepentingan publik dan sikap independen dari klien yang digunakan sebagai dasar dalam menjaga kepercayaan dari publik. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Gita. Pemirsa, itu tadi penjelasan dari Bapak Raka Respati. Berita selanjutnya, dari kantornya Bapak Reno Ika Putra menjelaskan bagaimana tanggung jawab dasar dari seorang auditor dan bagaimana independensi dari seorang auditor. Berikut cuplikan selengkapnya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tanggung jawab auditor dan independensi auditor. Yang pertama kita akan membahas mengenai tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk
melakukan pemeriksaan sesuai dengan norma atau profesi dan melaporkan temuannya, atau dengan kata lain bahwa auditor tidak akan dapat memastikan untuk menemukan kesalahan, terutama kesalahan yang disebabkan oleh yang tidak disengaja atau kesalahan yang bersifat kecurangan atau fraud. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang diterbitkan oleh IAI menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan, bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan tersebut. Standar Profesional Akuntan Publik atau yang disebut SPAP ini yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa merupakan pedoman bagi para akuntan untuk menjalankan tugasnya. Adapun beberapa tugas tanggung jawab auditor, yang pertama yaitu tanggung jawab mendeteksi laporan kekeliruan atau ketidakberesan. Istilah kekeliruan atau error adalah berarti salah saji yang atau hilangnya jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan yang bersifat tidak disengaja. Sedangkan ketidakberesan ini adalah jumlah salah saji atau hilangnya dalam pengungkapan laporan keuangan yang sifatnya disengaja. Untuk itu, seorang auditor harus melakukan audit khusus untuk menemukan kesalahan yang bersifat kekeliruan atau ketidakberesan ini. Yang kedua itu tanggung jawab menghindari konflik atau mempertahankan sikap independensi. Independensi, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa independensi ini tidak memihak kepada siapapun. Auditor atau seorang akuntan ini tidak memihak terhadap siapapun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar profesi yang menjaga dirinya agar tetap dipercaya oleh seluruh masyarakat. Sedangkan yang ketiga yaitu tanggung jawab mengkomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan informasi yang lebih berguna tentang sifat hasil proses audit, serta memberi peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis atau going concern. Terkait dengan kelangsungan hidup suatu usaha, jika auditor berkesimpulan dapat kesangsian besar mengenai kemampuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus mempertimbangkan dampak kemungkinan timbul atas laporan keuangan yang cukup tidaknya pengungkapannya. Beberapa informasi yang dapat diungkapkan adalah pertama itu kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka waktu pantas. Yang kedua itu dampak mungkin yang timbul oleh kondisi atau peristiwa tersebut. Yang ketiga itu evaluasi manajemen terhadap tanggung jawab yang kondisi peristiwa dan faktor yang melemahkan dampak negatifnya. Yang keempat kemungkinan dihentikan operasi atau satuan usaha. Yang kelima itu rencana manajemen termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan. Yang keenam, informasi mengenai kemungkinan pulihnya kembali keadaan suatu usaha atau klarifikasi aktiva yang dicatat jumlah atau klarifikasi utang. Yang tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum klien. Istilah unsur pelanggaran hukum adalah hal yang berarti pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undang Republik Indonesia. Untuk itu, seorang auditor harus melakukan audit khusus untuk memberikan deteksi terhadap pelanggaran hukum oleh klien ini. Yang kelima itu tanggung jawab meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperbaiki efektivitas audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Seorang auditor, misalkan ada seorang auditor junior, auditor senior harus memberikan latihan atau memberikan review terhadap pekerjaan junior agar pekerjaan tersebut
tidak salah atau tidak terjadi kesalahan yang mungkin menyebabkan tidak profesionalnya suatu pekerjaan. Yang keenam itu tanggung jawab terhadap profesi. Tanggung jawab terhadap profesi ini adalah juga mempunyai tanggung jawab terhadap profesi mereka. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mematuhi standar ketentuan yang telah disepakati bersama atau oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Itulah mungkin yang tanggung jawab mengenai tanggung jawab auditor. Yang kedua yang kita bahas selanjutnya itu independensi auditor. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh atau tindakan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain. Dalam Dewan Standar Profesional Akuntan SPAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah mempengaruhi karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Ada 3 aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai yang pertama itu sebagai independensi impact, independensi atau independensi senyata-nyatanya, yaitu auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Kemudian independensi in operance atau independensi dalam penampilan, yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga itu independensi in competence atau independensi dari sudut keahlian, yang berhubungan dengan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi itu pertama itu ukuran besarnya perusahaan audit. Semakin besar ukuran KAP, semakin tinggi independensi auditor. Kemudian tingkat persaingan KAP dan memberikan pelayanan kepada klien. Yang ketiga itu lamanya hubungan dengan audit dengan klien. Yang keempat, besarnya jasa yang audit dengan klien. Yang kelima, pelayanan konsultasi manajerial. Yang keenam, keterbatasan komite audit pada perusahaan klien. Itulah yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Pemirsa, itu tadi tanggapan dari Bapak Reno Ika Putra. Informasi selanjutnya datang dari Ibu Numli Olisia Rambe yang akan menjelaskan tentang peraturan bagaimana independensi dari akuntan publik. Ya baiklah, terima kasih kepada Ibu Gipta yang ada di studio. Di sini saya akan membahas mengenai peraturan yang mengatur independensi akuntan publik, di mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 sebanyak 62 pasal yang keseluruhannya membahas mengenai akuntan publik. Akuntan publik selalu dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan jasa dan mengemban kepercayaan dari publik. Meskipun akuntan publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi serta meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan dari penggunaan jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa akan selalu ada. Nah, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus juga untuk melindungi profesi akuntan publik, maka sangat diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur mengenai profesi akuntan publik. Sampai saat terbentuknya undang-undang ini, di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai profesi akuntan publik. Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954, di mana undang-undang ini mengatur mengenai pemakaian gelar akuntan. Pemakaian gelar akuntan ini terdapat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 nomor 103 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 705. Peraturan mengenai profesi akuntan publik dalam Undang-Undang tahun 1954 nomor 34 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak lagi mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. Nah, oleh karena itu disusunlah Undang-Undang tentang akuntan publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi akuntan publik, yang mana tujuannya adalah untuk yang pertama, melindungi kepentingan publik. Yang kedua, mendukung perekonomian yang sehat, efisien, serta transparan. Yang ketiga, memelihara integritas profesi akuntan publik. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik. Dan yang kelima adalah melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.
Secara garis besar, undang-undang ini mengatur ada 9 hal. Antara lain yang pertama, lingkup jasa akuntan publik, yang kedua, perizinan akuntan publik dan KAP, yang ketiga, hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP, yang keempat, kerjasama antar kantor akuntan publik atau OAI, dan kerjasama antara KAP dan kantor akuntan publik asing atau KAPA, atau organisasi audit asing atau OAA. Yang kelima, asosiasi profesi akuntan publik. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan oleh menteri. Yang kedelapan, sanksi administratif. Dan yang kesembilan adalah ketentuan pidana. Nah, 9 poin tadi adalah isi rangkuman dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, yaitu undang-undang terbaru mengenai independensi dari akuntan publik. Nah, undang-undang ini sendiri mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh akuntan publik, yaitu jasa asuransi, yang mana hanya dapat dilakukan oleh akuntan publik. Nah, dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi akuntan publik, maka diatur juga mengenai kadaluarsa atas tuntutan pidana atau gugatan kepada akuntan publik. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu Numli Olisia Rambe. Selanjutnya ada penjelasan dari Ibu Safratul Insani tentang fraud auditing. Untuk itu kita juga telah terhubung dengan Ibu Safratul Insani. Kepada Ibu Safratul, disilahkan. Nah, fraud sendiri merupakan kesalahan yang sering kita temui dalam dunia akuntansi selain error. Nah, antara error dan fraud ini memiliki perbedaan, di mana error merupakan kesalahan yang terjadi dengan tidak adanya unsur kesengajaan, sedangkan fraud terjadi dengan adanya unsur kesengajaan. Nah, fraud sendiri merupakan suatu penyimpangan atau tindakan yang menyalahi hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok yang mana dilakukan dengan sengaja, yang mana perbuatan ini akan merugikan pihak lain. Nah, di sini kita dapat mengkategorikan fraud ke dalam 3 kategori, yaitu ada fraud dalam laporan keuangan, kemudian ada penyimpangan aset, dan juga ada korupsi. Nah, fraud dalam laporan keuangan ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dalam perusahaan, seperti memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada penyimpangan aset, di mana kecurangan ini dilakukan dengan penyalahgunaan aset perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada korupsi. Nah, korupsi ini merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Baiklah pemirsa, informasi yang menjadi highlight kami pada saat ini adalah skandal fraud accounting yang menerpa British Telecom bersama kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atau PwC. Berikut informasi selengkapnya. Fraud tidak pandang bulu. Ya, beginilah yang terjadi kepada British Telecom dengan kantor akuntan publiknya yaitu PricewaterhouseCoopers atau PwC, yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan merupakan the Big Four. Tentu saja dampak fraud akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional terhadap akuntan publik. British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG. KPMG juga merupakan the Big Four. Dorongan untuk memperoleh bonus atau 10 team menjadi stimulus fraud akuntansi ini. Dampak fraud akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan 530 juta pound sterling dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar 500 juta pound sterling untuk membayar utang-utang yang disembunyikan atau tidak dilaporkan. Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada. Skandal fraud akuntansi ini sebagaimana biasanya berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor, di mana harga saham British Telecom anjlok 1/5 ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar 530 juta pound sterling di bulan Januari 2017. Pemirsa, berdasarkan skandal tersebut bahwasanya publik tidak dapat secara langsung mengandalkan akuntan publik untuk dapat mendeteksi fraud terhadap laporan keuangan yang mereka periksa. Dikarenakan karakteristik dari fraud ini sendiri merupakan hal yang selalu disembunyikan atau tidak terlihat, atau terdapat asimetri informasi, atau juga terdapat groupthink yang secara kohesif terkesan untuk melindungi terjadinya etika tidak etis, atau terdapat kelemahan bawaan pada pengendalian internal, ataupun terdapat pengabaian terhadap kontrol pada yang dilakukan oleh eksekutif itu sendiri.
Baiklah pemirsa, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalam.